Di dalam memilih pemimpin dalam pilkada ke depan itu ada dua cara untuk pilkada diri, mau mengorbankan diri untuk ribuan. Apa kita semua orang Molot ya, kita tahu istilah ribu ratu ya. Tapi kita semua Pak bisa di DPR mau sampai mulut menyebut sekarang tidak ada perubahan apa-apa. Kemudian kami tutup di keliling ini tanah-tanah kami tutup. Setiap tahun kami menghijaukan daerah kawasan mata air semua. Bahkan bukan Kenaran Suka tapi mata air di seluruh kecamatan Limau Pagung ini kami hijaukan. Lalu yang berikut jalan usaha tani ini, karena di Limau Pagung ini hasil yang paling kuat di penawar dalam hukum ini jalan-jalan usaha tani. Lihat kantong-kantong produksi ini kan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Kok ditinggal di begini saja. Lalu yang berikutnya itu air bersih. Air dari Tomatan 2 sumber besar itu sudah dikirim untuk kami jaga. Tidak ada orang yang datang merusak mata air ini. Kami jaga mulai dulu sampai hari ini. Tapi pikiran kekurangan air kami untuk di desa-desa di kecamatan ini. Kebanyakan itu kesulitan nama. Mata airnya ada, tetapi untuk supaya sejahtera untuk desa-desa di kecamatan Limau Pagung dan mungkin juga di tetangga macam di Cikena di sana. Yang sampai sekarang ini juga ya sudah terjawab tapi belum begitu Pak. Lihat. Ya, itu satu yang tadi seperti Bapak sampaikan. Yang kedua saya agak ganti sedikit. Pak mereka dari independen. Tapi setahu saya, seandainya Pak mereka berdua masuk jadi bupati, untuk kandasnya nanti pembahasan anggaran. Boleh dari desa kita usulkan musrembang. Setelah dari dinas ke parlemennya ada di dewan, dan Bapak tidak ada partai. Kira tekniknya, caranya apa sehingga bisa harapan kami masyarakat yang tadi itu bisa terkabul. Coba di kursi sana orang partai. Saya kira mungkin Pak berdua punya strategi sehingga itu menguatkan kami sehingga malam ini kami simpan di hati dan sampaikan kepada tetangga-tetangga keluarga kami. Terus yang berikut tadi saya juga dapat info tinggi dan itu menguatkan hati saya. Memang rumah puskesmas juga kita juga penonton, ibu di SMA SMP juga guru-guru juga banyak orang luar, apalagi kalangan PDM. Sekian hektar sudah kita lepas untuk kelestarian alam. Masyarakat Pulau Bama dan Penawa kita lepas. Tapi apa kita penonton? Bahkan karena PDM orang Bepanu lebih yang kuasa. Kira-kira Pak mereka berdua bisa tidak ya? Pikiran kami seperti ini. Setidaknya sumber alam kami ya 60% lah tenaga kerja orang kita. Tapi diikat dengan peraturan persyaratan harus sarjana pengairan. Hebat juga buat aturan supaya kita tidak bisa masuk. Tapi saya kira Pak mereka punya strategi nanti. 5 tahun yang lalu 2017 ya, 5 tahun lah sebentar lagi tahun depan ya. Itu apa namanya? Apa yang tadi diutarakan oleh Bapak, saya sudah mendengar juga waktu di sini. Hanya apa daya, karena kita belum diberi mana. Saya baru tahu bahwa ternyata Penawa ini mempunyai sumbangan yang terbesar dalam rangka mata air yang ada di kita yang mencatat kan di Bama kan, semua itu pada pelaksanaan dari sini, sumbernya dari sini. Tadi sudah diungkapkan bagaimana kami membuat penghijauan dan sebagainya untuk menjaga supaya mata air itu tetap ada. Hanya sayang
balasannya ya ini belum ada ya dari pemerintah. Nanti kita coba pikirkan ke depan. Saya waktu masuk di Borukeda, itu desa-desa sekitarnya itu mendapatkan air itu Bapak dari Boru, kepala desanya itu, nah dari Boru itu ya, itu luar biasa. Mereka membuat itu bumdes, tapi yang berkaitan dengan irigasi air. Jadi air yang masuk ke desa-desa yang lain itu wajib ada iuran. Kita akan mendengar bagaimana, Mas. Paling tidak kita ada omong itu kan tidak semua harus memerlukan sarjana pengairan, betul nggak? Ada faktor kita bisa melihat mungkin ada juga yang bisa dimasukkan menjadi pegawai di dalam sebagainya. Kita akan pelajari. Saya orangnya tidak mau langsung janji ya. Kami ini guru, tugas guru itu memuliakan manusia, tidak menipu. Jadi saya harus mempelajari nanti dengan Pak Saka apa yang ditanya. Nanti kami sudah mendengar dari sini. Kok sampai yang dari luar itu memang wajar kecemburuan kan? Kok kami yang punya mata air kalau kita di sini ya hanya sebagai penonton saja. Ini kita. Tadi juga orang tua tadi mengatakan kaitan dengan jalan. Aspal tadi saya sudah mendengar dan juga dengan supir saya mengatakan Pak kita tidak bisa lewat sana karena itu hanya aspalannya potong aja. Ini kenapa bisa ini? Padahal harusnya kalau kita yang berpikir cerdas, gara-gara berikannya alam bisa ada air untuk tanaman dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak bisa dibangun juga dengan perbaikan infrastruktur? Bapak sudah baca Mas masuk. Saya menempatkan infrastruktur jalan ini menjadi utama sehingga saya beri di situ kegawat daruratan infrastruktur. Kenapa saya ingin ke depan itu kita menghitung sesudah masyarakat, hitung semua ya, jalan dan jembatan kita dan yang lain sebagainya di seluruh Flores Timur. Berapa kira anggaran? Dan saya punya pemikiran Indonesia dengan meminjam bantuan luar negeri. Sebab kita adalah munafik, kita bohong kalau kita bisa kita bangun sendiri tanpa bantuan dari luar. Karena antar negara itu perlu saling ketergantungan. Maka kita juga disediakan itu yang namanya dana peta. Kita harus hati-hati, memikirkan betul. Semuanya kita datang, kita hitung berapa perkiraan harus dana yang kita keluarkan. Kalau kita tunggu APBD kita dari tahun ke tahun APBD kita turun kita. Pembahasan anggaran itu memang wajib ada DPRD. Jawabannya mudah. Kita tahu bersama apabila ada kemelut yang luar biasa, mereka tidak belum padahalnya program-program yang kita buat itu dari musrembang dan lain sebagainya itu kan untuk rakyat. Lalu mereka tidak setuju, mereka yang berbahaya. Bupati mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang. Kalau Anda tidak setuju anggaran pendapatan daerah tahun itu yang kita bahas, dia bisa menggunakan anggaran tahun yang lalu. Pertama. Yang kedua, mereka sendiri kan harus ada mempunyai dana yang namanya dana aspirasi, oke dan lain sebagainya. Kalau Anda langsung kami ini kan yang pelakunya. Kalau kami tidak kasih macam sekarang Pak pejabat bupati, tidak ada itu yang namanya oke sekarang lagi. Bapak Pendesa nggak tahu. Bapak Pendesa. Maka jangan dikira lalu X ini DPR itu lalu bupatinya enggak, kita punya kewenangan macam kayak presiden. Justru mereka itu malah menjalin supaya hubungan baik. Nanti lihat, walaupun kami menggunakan independen, mereka kan cari pasti Pak Lupan dan Pak Saka, Tuhan memberkati orang tua leluhur tanah dan mendukung merestui kami jadi. Oh itu dulu mereka lari akan mendekati adik. Nah ada yang namanya politik itu kan hari ini orang bilang tidak ada musuh yang abadi. Nah, kepentingan usah didapat. Malah justru Pak Lupan dan Pak Saka kalau dalam membangun dan itu untuk kepentingan Ribu Ratu, mereka tolak. Kita bisa menggunakan kekuatan rakyat, people power. Kalian kita gerakan ini demo DPRD-nya. Kenapa kalian itu tidak dukung itu bupati dan wakil bupati? Mereka punya program untuk rakyat kok kamu rame itu ada itu. Kita berani itu. Ya. Saya komentar sedikit adalah Bapak siapa? Agus ya? Agus. Jadi mekanisme sidang anggaran itu kalau alot terjadi selisih pendapat antara pemerintah dan DPR,
terus kita melewati masa pembahasan. Tidak boleh lebih dari 31 Desember. Jadi kalau kita ribut terus, kita untuk jalan dari Bamang sini, DPR ribut bilang maunya pindah ke tempat lain. Masa orang di kampung sini itu biarkan bupati dan wakil bupati, pada kami itu ada menyusun anggaran untuk buat jalan sini. Ya tuh pasti kamu kan tidak terima. Itu APBD mereka ribut itu gara-gara bupati ada menyusun anggaran untuk bangun kita punya jalan menuju kita ke kampung. Terus kamu diam saja kan lepas bupati dan wakil bupati ribut dan DPR? Kan tidak mungkin. Itu kekuatan rakyat. Jadi kami mengemban amanat rakyat. Kenapa kami memilih independen? Supaya kami bebas memilih sesuai dengan skala prioritas pembangunan. Jadi mana yang menjadi prioritas kita dahulukan. Bagaimana dari tahun ke tahun dulu saya masih SD saja jalan kaki dari Bama, sekarang saya sudah pensiun saja masih tetap tidak bisa oto liwat, itu kan keterlaluan. Bapak sekalian, jadi jelas sekali Pak, tidak usah khawatir. Tetapi juga saya perlu tambahkan, tidak harga mati bahwa kami nanti ditinggalkan partai. Tidak harga mati. Jalan politik, kalau kami punya kekuatan, hasil survei kami sudah di atas, jelas pasti ada partai merapat. Kita bicara dulu. Kalau ada partai merapat, kita bicara dulu. Oke, mari kita kerjasama, tapi kita prioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Karena kami bukan petugas partai, kami adalah petugas rakyat. Kamu yang tugaskan kami itu lewat KTP tadi. Nah, jadi kami punya partai itu adalah pengumpulan KTP tadi untuk menjembatani supaya kami bisa lolos dalam pencalonan menjadi calon bupati dan wakil bupati Flores Timur 2024 dan seterusnya. Jadi aturan ini orang sudah pikir semua. Berani tidak kita 6 bulan tidak sama-sama tidak terima gaji. Dan itu saya punya pengalaman di Lembata. Lembata itu bupatinya itu bajingan itu. Dia abaikan. Kalau kamu tidak mau ikut saya, sudah kita tidak usah bahas APBD. Sudah tanggal 31, hampir 31 Desember, sudah pusing ini kalau APBD tidak tetap kita 6 bulan itu tidak terima gaji. Karena hukum sampai sini sidang cepat. Malam jam 1 juga kita sidang. Supaya cepat tetapkan APBD. Ini pengalaman tadi yang saya bilang jangan ajar ikan berenang tadi ya. Bapak, jelas Bapak Desa? Saya kira ini Bapak Desa juga harus bersuara sedikit. Bapak Desa ini sebagai pembina politik di desa tidak memihak siapa-siapa.